Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di majelis ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, di mana pembahasan kita adalah pembahasan al-faraid atau al-mawaris, terkait dengan masalah warisan. Di mana pertemuan yang lalu kita telah memulai membahas terkait dengan ashabul furud. Apa itu ashabul furud? Adalah ahli waris yang ketetapan pembagian warisannya itu telah ditetapkan dalam syariat agama kita, baik terdapat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagian yang pertama, yaitu ashabul furud. Jadi ahli-ahli waris yang mendapatkan bagian ahli waris, bagian daripada warisan, dan bagiannya itu adalah an-nisfu, setengah, ya, setengah. Siapa mereka? Siapa yang dapatkan setengah? Ada 5. Ya, kita ingat, kasih ingat lagi, ingatkan lagi. Yang dapat setengah itu siapa? Pertama adalah suami. Suami itu dapat setengah dengan syarat pertama, tidak, istri yang meninggal dunia itu tidak memiliki anak, tidak ada keturunannya, baik berasal dari suami itu ataupun berasal dari suami yang lain. Ya. Nah, itu yang pertama. Maka suami ini dalam kondisi yang seperti itu mewarisi dari istrinya itu berapa? Setengah daripada harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya. Kemudian yang kedua, yang berhak untuk mendapatkan setengah itu adalah anak perempuan, al-bintu, anak perempuan. Tapi dengan syarat yang pertama adamul mu'assib, tidak ada yang membersamai dia dari saudara laki-laki. Karena kalau ada yang membersamai dia dari saudara laki-laki, maka bagiannya tidak setengah. Ya, nanti kita jelaskan, dia akan mendapatkan bagian yang disebut dengan asabah. Ya, disebut asabah, tapi asabahnya itu namanya bil ghair. Tapi kalau anak perempuan ini cuma satu-satunya, maka dia berhak untuk mendapatkan setengah dari ahli waris. Jadi yang pertama tidak ada saudara laki-lakinya.
Kemudian yang kedua dia cuma sendiri. Ya, dia cuma sendiri. Maka ya, dalam kondisi yang seperti ini dia mendapatkan setengah daripada harta warisan. Ya, mudah-mudahan antum masih ingat ini. Ya, kemudian yang ketiga yang mendapatkan setengah itu adalah bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki ini juga dapat setengah, tapi syaratnya apa? Nanti dia dapat setengah dengan syarat yang pertama, ya, yang pertama dia tidak ada saudara laki-lakinya, jadi tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-lakinya itu. Ya. Itu yang pertama. Jadi tidak ada mu'assib namanya. Ya, tidak ada yang menjadikan dia asabah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua syaratnya bahwa dia sendiri. Dia cuma cucu perempuan tunggal satu-satunya dari anak laki-laki. Itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak ada anak laki-laki atau tidak ada al-far'ul waris, ya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan sebenarnya. Maka dalam kondisi ini cucu perempuan yang tunggal itu mendapatkan setengah dari harta warisan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang dapat setengah itu adalah saudara perempuan, al-ukhtus syaqiqah. Saudara perempuan. Syaratnya berapa? Untuk dapat setengah yang pertama tidak ada saudara laki-laki. Selamanya seperti itu. Kalau perempuan itu, jadi dia dapat setengah, ya, itu syarat pertamanya itu pasti tidak mempunyai saudara laki-laki. Kapan ada saudara laki-lakinya maka otomatis dia tidak bisa dapat setengah. Ya. Dia tidak dapat setengah, itu kaidahnya. Karena kapan ada laki-laki maka dia menjadi asabah. Asabah itu dapat sisa namanya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua apa syaratnya? Syaratnya untuk dapat setengah, saudara perempuan ini tidak ada saudara perempuan yang lain, jadi dia cuma sendiri. Kemudian yang ketiga tidak ada anak dari ahli waris, tidak ada anak langsungnya. Ya, jadi yang ahli warisnya itu langsung saudara perempuan. Sementara tidak ada anak daripada orang yang meninggal dunia ini, dan tidak ada bapak ataupun kakek. Nah, ini juga syarat. Jadi kalau masih ada bapaknya maka dia tidak bisa mendapatkan setengah. Nah, ya. Nanti dia dapatkan bagian yang lain tentunya. Kemudian yang terakhir yang mendapatkan setengah itu adalah al-ukhtu li'ab, saudara perempuan sebapa. Nah, ini hampir sama dengan saudara sekandung. Nah, itu dia dapat setengah dengan syarat bahwa tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada saudari yang lain, dia cuma satu-satunya. Kemudian tidak ada anaknya, tidak ada anak daripada orang yang meninggal dunia. Jadi tidak ada far' warisnya, tidak ada anak dari orang yang meninggal dunia itu tidak punya anak. Jadi yang ditinggalkan cuma saudara perempuan sebapak. Nah, kemudian tidak ada bapak dan tidak ada bapak atau tidak ada kakek. Ya, jadi kalau ada bapak ada kakek maka dia tidak dapat setengah. Ya. Dan tidak ada saudara perempuan, saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung. Ya, jadi kalau ada saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, maka dia tidak mendapatkan bagian setengah.
Nanti dia dapatkan bagian yang lain, bisa 1/6, bisa 2/3, nanti seperti yang akan kita jelaskan. Ya, mudah-mudahan ini masih diingat ini. Masih diingat? Oke, saya kasih ya. Ya, mana anunya, spidolnya? Papan tulisnya ada, spidolnya tidak ada. Atau penghapusnya yang ada. Kalau kita jadi dosen ini senjata ini. Kalau jadi guru, kalau tidak ada ini berarti tidak ada senjata. Oke, sekarang katakanlah contohnya, contoh kasus. Ya. Saya kasih contoh kasus ya. Ya. Ini ada wanita meninggal ya. Si A meninggal, seorang wanita ya, meninggalkan suami. Ya. Kemudian ada satu anak perempuan. Kemudian meninggalkan juga om atau paman. Paman maksudnya saudaranya saudara bapak. Satu orang paman. Oke, kan kita sudah tahu siapa yang dapat setengah, siapa yang sudah ya? Oke. Sudah tergambarkan? Suami dapat berapa? Dapat? Wah, langsung salah. Suami dapat setengah kalau tidak ada. Ini ada anak enggak? Berarti suami tidak dapat setengah. Kalau dia ada anak, maka otomatis suami itu dapat seperempat. Sebentar ini yang seperempat sebentar ini kita belajar. Itu saja. Suami itu kalau dia tidak dapat setengah, dapat seperempat. Hafalkan baik-baik. Kalau setengah, kalau tidak ada anak. Kalau seperempat, kalau ada anak. Jadi kalau ada anak, maka suami dapat seperempat. Nah, sekarang wanita ini juga meninggalkan satu orang anak perempuan. Satu anak perempuan. Anak perempuan ini dapat berapa? Masya Allah, ibu-ibu pak pintar. Berapa? Setengah. Kenapa? Dia cuma tunggal, tidak ada saudara laki-laki, dan ya cocok ya. Dia cuma satu-satunya dan tidak ada saudara laki-lakinya. Tidak ada saudara laki-lakinya, maka dia dapat berapa? Setengah. Kemudian pamannya ini dapat apa? Dapat. Ya. Paman ini dapat namanya asabah, dapat sisa. Iya. Dapat sisa. Ini asabah. Semua ahli waris laki-laki yang kita sebut ya, selain suami itu berpeluang untuk mendapatkan sisa. Selain suami. Catat baik-baik itu. Jadi semua laki-laki, berapa laki-laki yang kita sebutkan itu? Ada 10. Ya, ada 10.
itu rata-rata berpeluang untuk menjadi asobah. Asobah itu artinya dapat sisa. Jadi kalau sudah dapat yang lain maka dia dapat sisa. Nah, ya. Kecuali suami itu tidak jadi asobah. Nah, jadi kalau umpamanya seperti ini maka warisannya bisa dibagi berapa? Di 4 ya. 4 dibagi 4. Jadi umpamanya 1 M, 1 miliar. Umpamanya kan 1 miliar, berarti yang 1 miliar ini dibagi 4 bagian, kayak dijadikan saham. Begitu caranya warisan itu dikasih seperti saham. Jadi suami dapat 1/4, dapat 1 bagian. Mengerti jiki matematika? Dapat 1 bagian kan? Kan hartanya ini keseluruhannya dijadikan 4 bagian. Yang 1 miliar itu dibagi 4. Nah, ya. Karena memang bisa dibagi 4. Anak perempuan dapat 2. Ya. Nah, 1 paman ini dapat berapa? Dapat 1. Ini kan 4. Ya. 4, berarti pas habis atau warisan. Jadi kalau umpamanya 1 miliar, sang suami ini dapat 250 juta. Anak dapat juta. Paman dapat Masya Allah. Ya. Dipotong 2,5% untuk konsultan. Jelas ya? Jelas? Oke. Adil nggak Islam itu? Masya Allah. Kenapa anak perempuan ini kan namanya anak? Ya pasti anak itu. Harusnya mereka yang paling banyak karena dia anak. Suami kenapa cuma dapat 250 juta? Karena dia cuma suami. Dia masih berpeluang untuk mendapatkan warisan lagi. Betul ya? Betul tidak? Iya. Kalau dia menikah lagi, kemudian meninggal lagi istrinya yang kedua, dapat lagi. Paham ya? Nah, jadi Masya Allah. Sementara paman ini namanya asabah. Dia dapat sisa karena dialah keluarga dari wanita ini, laki-laki yang terdekat. Seandainya ada bapaknya wanita ini, paman ini tidak dapat. Ya kalau umpamanya di sini ada bapak, ini bapak ini dapat berapa? Bapak dapat asobah, paman ini dapat 0. Ini dapat 1. Jadi yang dapat itu adalah bapak. Seandainya seperti itu. Jelas ya? Nah, sekarang kita pindah, bisa dihapus. Kita pindah ke bagian yang kedua, 1/4. Setengah kan sudah ya? Nah, yang 1/4 ini lebih mudah, insya Allah. Seperempat dan 1/8 ini mudah karena sangat sedikit. Yang 1/4 itu cuma 2 orang yang bisa dapatkan 1/4. Siapa? Suami dan istri. Suami dan istri. Yang setengah kan sudah. Hapus ini 1 miliar ini. Sudah habis pilih bagi sih tadi. Habis pindah ada sisanya. 1 miliar sudah tidak ada sisa.
Jadi yang dapat berapa? Seperempat. Cuma dua orang, suami dan istri. Maksudnya kalau suami ini kalau istrinya meninggal, istri kalau suaminya, itu maksudnya. Kan tidak mungkin suami istri langsung dapat harta warisan. Bagaimana caranya? Harus ada yang meninggal salah satunya. Jelas ya? Ya. Nah, suami ini dapat warisan seperempat, itu syaratnya apa? Tadi yang setengah, dia dapat setengah kalau tidak ada anak. Nah, kalau ada anak, maka suami dapat. Iya, kalau syaratnya ada anak. Anak dari siapa? Dari istrinya. Baik berasal dari dia, suaminya, atau berasal dari suami yang lain. Paham tidak ini? Jadi umpamanya dia menikahi janda punya anak, ya, maka ketika sang janda ini meninggal dunia, suaminya dapat berapa? Dapat seperempat, karena istrinya yang meninggal ini itu ada anaknya. Jadi tidak melihat apakah anaknya atau anak dari yang lain. Yang jelas yang meninggal ini istrinya itu punya anak, ya, punya anak, maka dia dapat seperempat. Tapi kalau dia punya istri dua, ada anaknya tapi dari anak istri yang lain, paham tidak maksud saya? Kalau dia punya dua istri, ya, yang satu punya anak, yang satu tidak punya anak. Yang meninggal yang tidak punya anak, maka suami dapat berapa? Seperempat atau seperdua? Dapat seperdua, karena yang dilihat itu anak daripada istri yang meninggal, bukan ada anak. Kalau ada anak dia punya anak, tapi istri yang ini kan lain bukan dari bagiannya, bukan dari istri meninggal. Ya, jelas ya. Nah, sementara ini gampang sekali nih, yang seperempat ini mudah dihafal. Kemudian yang istri ini itu juga dapat seperempat. Syaratnya apa? Tidak punya anak. Siapa yang meninggal di sini? Suaminya. Jadi kalau suami yang meninggal itu tidak punya anak, maka istri dapat berapa? Seperempat. Jelas ya? Jelas? Oke. Ini paling gampang, ini seperempat. Paling gampang lagi yang seperlapan. Hafal memang ini. Karena ini yang paling gampang ini. Seperdelapan itu cuma satu yang bisa dapat seperdelapan, yaitu istri saja, cuma istri. Kalau ada anak. Siapa yang meninggal di sini? Suami. Jadi kalau suaminya punya anak, baik dari istri itu ataupun dari istri yang selainnya. Jadi kayak kasus tadi, dia punya dua punya istri. Kemudian apa? Suami meninggal. Yang satu tidak ada anaknya, yang satu ada anaknya. Maka tetap istri dapat berapa? Seperdelapan dibagi itu. Betul. Jadi seperdelapan. Jelas ya? Jelas ini enggak? Ya, saya kasih contoh soal. Sudah dihafal ini? Oke.
Hah? Nggak mesti apa tengok kepala, yang penting sudah sekian. Ya. 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 Si A meninggalkan istri dan paman, satu orang paman. Selalu kita bilang kalau paman itu berarti saudaranya bapak. Itu yang kita maksud ya. Selalu kita kembalikan ke saudaranya bapak, saudara laki-laki bapak. Nah, istri dapat berapa? Istri dapat seperempat. Kenapa? Dia punya anak. Paman dapat asobah, dapat sisa. Jadi harta warisannya dibagi berapa? Ininya dapat 4, istri dapat 1, paman dapat 3. Masya Allah. Hah? Iya, banyak sisanya. Kenapa para jamaah sekalian? Jangan selalu bilang, kan istri, iya, betul istri. Tapi dalam Islam, jalur warisan itu yang paling kuat itu adalah jalur kekerabatan, jalur keturunan. Itu yang paling kuat. Kan ada 3 sebab. Ada 3 sebab seseorang itu mendapatkan warisan. Yang pertama karena jalur kekerabatan, jalur keturunan, itu yang paling kuat. Baru tingkatan yang kedua jalur pernikahan. Jadi kalau kita menikah, suami istri itu bisa dapat warisan dari masing-masing pasangan. Kemudian yang ketiga, jalur membebaskan budak. Nah, itu. Oke. Contoh yang lain. Ya. Jadi kalau umpamanya di sini nilai warisannya itu 1 M, istri dapat berapa? 2,5. Masya Allah. Iya. Nah, kasus yang kedua, kita perbanyak contoh ya supaya antum paham. Karena kalau teori juga saya yakin antum lupa. Ya. Si A meninggalkan istri dan 1 anak laki-laki. Ya, A meninggal, otomatis suami ya, suaminya istri ini meninggal, dia tinggalkan ahli warisnya cuma 2, istrinya dan 1 anak tunggal laki-laki. Istri dapat berapa? Kenapa? Ada anak laki-laki. Anak laki-laki dapat berapa? Sisanya asobah. Berarti harta warisannya dibagi jadi asal masalah. Ini namanya asal masalah ya. Asalnya ini pembaginya itu 8. Istri dapat 1, anak dapat 7. Jadi kalau umpamanya umpamanya nilai warisannya itu senilai 800 juta. Umpamanya ya, istri dapat berapa? 100 juta, anak dapat 700 juta. Anak laki-laki. Jelas ya? Jelas? Oke. Nah, satu lagi.
Jadi tugas kita sebenarnya ini, tugas kita tentukan dari sekarang siapa yang kira-kira jadi ahli waris. Dan taksir memang berapa harta warisan. Iya. Karena itu nanti jadi masalah kalau tidak dijelaskan. Banyak yang bertengkar kan gara-gara harta warisan, bahkan sampai ke pengadilan gara-gara persoalan harta warisan. Si A meninggal, langsung meninggalkan 2 istri. Si A meninggalkan suami, 1 anak perempuan, dan meninggalkan 1 orang paman. Jadi meninggalkan suami, 1 anak perempuan, 1 orang paman. Suami dapat berapa? Kenapa 1/4? Ada anak perempuan. Anak perempuan dapat berapa? Kenapa dapat setengah? Tunggal. Kemudian tidak ada saudara, tidak saudara laki-laki, tidak saudara laki-lakinya. Nah, kemudian paman dapat apa? Asabah. Jadi berapa? Dibagi berapa? Asal masalahnya jadi 4. Ini dapat 1, ini dapat 2, ini dapat 1. Jadi kalau 400 juta nilai warisannya, maka anak perempuan dapat berapa? Suami dapat 100 juta, anak perempuan dapat 200 juta, paman dapat 100 juta. Nah, ini yang paling gampang, ini 1/4 dengan 1/8, ini yang paling mudah. Gampang ya? Gampang diingat. Jadi cuma suami istri dan istri saja. Lanjut. Nah, ini agak susah ini. Sekarang kita lanjut yang dapat. Jadi yang sudah 1/2 dapat, kita sudah jelaskan. Kemudian 1/4 dan 1/8. Setelah itu yang dapat yang dapat 2/3. Ini bagian yang paling banyak. Yang dapat 2/3. Mana yang lebih banyak? Setengah atau 2/3? Iya, jelas 2/3 lebih banyak. Ini yang paling banyak bagiannya. Tapi rahasianya 2/3 itu tidak didapatkan oleh 1 orang. Tidak ada 1 orang tunggal kemudian dapat harta warisan 2/3. Yang paling banyak cuma setengah. Kalau 2/3 pasti lebih dari 1 orang. Itu kaidahnya. 2/3. Siapa yang dapat 2/3? Itu ada 4 orang. Yang pertama adalah anak perempuan. Anak perempuan. Tapi syaratnya anak perempuan itu lebih dari 1. Jadi kita katakan 2 anak perempuan atau lebih. Bagaimana cara tulisnya? 2 anak perempuan. Seperti ini. 2 anak perempuan, 2 atau lebih anak perempuan. Maka kalau ada yang meninggal dunia, kemudian dia punya ahli waris 2 anak perempuan, maka 2 anak perempuan itu dapat berapa? 2/3. Jelas? Ahli warisnya 3 anak perempuan. 3 anak perempuan itu dapat berapa? 2/3 juga. 10 anak perempuan sama 2/3.
dari harta warisan. Ya. Syaratnya dia dapat 2/3, ada syaratnya. Yang pertama, tidak ada saudara laki-laki. Tidak ada saudara laki-laki. Jadi anaknya cuma anak perempuan semuanya. Jadi tidak ada saudara laki-laki. Ya. Kemudian syarat yang kedua, anak perempuannya lebih dari satu. Jadi 2 syaratnya. Tidak ada saudara laki-laki dan lebih dari satu. Sebenarnya ini sudah kalau kita sudah katakan 2 anak perempuan atau lebih, itu sudah menunjukkan syaratnya. Jadi kalau seperti itu maka dia dapat berapa? 2/3. Yang kedua, yang dapat 2/3 itu 2 atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki. Mau singkatnya, sebenarnya singkatnya begini, semua yang dapat setengah kecuali suami. Semua yang dapat setengah kecuali suami itu dapat 2/3 kalau dia lebih dari 1 orang. Bingung Ustaz? Oke. Berapa yang dapat setengah? Coba yang dapat setengah, suami, 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan, 1 saudara perempuan sekandung, 1 saudara perempuan yang 4 orang ini kecuali suami, kalau lebih dari 1 semuanya dapat 2. Jelas? Dengan persyaratan yang sama. Jadi di sini 2 atau lebih saudara perempuan sekandung. Kemudian di sini 2 atau lebih saudara perempuan sebapak. Nah, jadi 4 orang ini itu mendapatkan warisan 2/3. Syaratnya apa? Kalau ini kan syaratnya tidak ada saudara laki. Jadi cucunya ini cuma cucu perempuan saja, tidak ada cucu laki-lakinya. Tapi syaratnya dari anak laki-laki. Kemudian yang kedua, lebih dari 1. Kemudian tidak ada anak. Kalau ada anaknya, cucu perempuan ini tidak dapat. Tidak ada. Kalau ada anaknya yang meninggal ini masih ada anaknya, maka cucu itu tidak dapat. Ya, tidak dapat. Tidak ada anak dari yang meninggal. Jelas? Nah, ini juga sama. 2 saudara perempuan sekandung. Syaratnya apa? Tidak ada saudara laki-laki sekandung. Ya, sekandung. Kemudian syaratnya apa? Lebih dari 1. Syarat yang lain tidak ada anak. Ya. Kemudian juga tidak ada bapak atau kakek. Ya. Nah, kemudian yang terakhir sama. Ya, 2 saudara perempuan 2 atau lebih ya, saudara perempuan sebapak. Syaratnya juga hampir sama dengan sekandung. Tidak ada saudara laki-lakinya, lebih dari 1, tidak ada anak yang meninggal, kemudian tidak ada bapak atau kakek. Dan ditambah tidak ada saudara atau saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung. Mulai bingung kan? Nah, supaya tidak bingung saya kasih contoh.
Ini karena sudah 2/3 ini masih akan apa? Akan lebih. Sudah ini? Sudah dicatat? Jadi berapa yang dapat 2/3? Ada 4. 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih, atau 2 saudara perempuan sebapak atau lebih. Semuanya dapat berapa? 2/3. Hafal ini baik-baik. Itu faraid, warisan. Kalau sudah dihafal itu